Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Busri Effendi. Saya berasal dari Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Utara. Semoga teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan analisis kelayakan bisnis menggunakan Excel dari suatu usaha, yaitu usaha yang akan saya presentasikan ini, usaha bolu kukus. Sebelum tonton video ini, marilah sama-sama kita dukung supaya video ini dapat bermanfaat, dapat berkembang untuk teman-teman semua yang ada di sini, dengan cara tekan tombol lonceng, subscribe, like, and share. Dan selamat menyaksikan video ini. Terima kasih. Untuk yang pertama kali yang saya lakukan adalah membuka Excel, terserah mau Excel versi berapa. Terus teman-teman, di sini ada dua file, yaitu studi kelayakan bisnis yang grafik dan studi kelayakan bisnis biasa yang untuk teman-teman praktekkan ya. Nah, di sini aku akan jelaskan gimana sih cara menggunakan formula ini agar teman-teman tidak bingung. Nah, di sini ada peralatan, bahan habis pakai, penyusutan, biaya operasional, total investasi, harga pokok produksi, break-even point. Lalu di sini ada cash flow, laporan laba rugi, dan studi kelayakan teman-teman. Jadi lengkap ya teman-teman. Nah, cara menggunakannya adalah sangat sederhana. Teman-teman cukup memasukkan seluruh input yang ada pada tabel yang ada di sini. Nah, kebetulan aku ingin mencontohkannya melalui usaha Kronis ya teman-teman. Jadi dari beberapa website aku mengatakan bahwa Kronis membutuhkan 6 alat ini teman-teman. Setidaknya ya, minimum 6 alat ini. Dan juga aku sudah mencari di website bahwa harganya sebesar ini dan dijumlahkan maka totalnya seperti ini teman-teman. Jadi nanti ada rumus sum langsung ya teman-teman. Jadi teman-teman hanya perlu menambahkan alat, berapa kuantitasnya, satuannya, harga, dan lain-lainnya, lalu mesinnya akan menghitung secara otomatis. Selanjutnya itu bahan habis pakai, yaitu bahan yang teman-teman gunakan untuk membuat Kronis atau membuat produk teman-teman. Nah, di sini berdasarkan website tadi, aku juga menemukan sekitar ada 6 ya teman-teman. Lebih tepatnya 7 bahan. Dan bahan-bahan tersebut kuantitasnya seperti ini, 15 kilo, 15 kilo, 400 butir, dan lain-lain. Nah, ini mungkin kurang akurat ya teman-teman, karena aku juga menggunakan website, jadi aku hanya meracik, jadi ini contoh saja. Dan di sini ada jumlah per bulannya, terus di sini secara otomatis akan terhitung berapa total dari jumlah bahan yang perlu kita keluarkan uangnya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada kapasitas produksi per bulan. Teman-teman harus rencanakan dari bahan-bahan yang ini, teman-teman bisa menciptakan atau membuat produk sebanyak berapa unit, seperti itu teman-teman. Karena ini sangat penting untuk menghitung rumus-rumus selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini aku dengan bahan yang ada 7 ini ya, dari ke-7 bahan ini aku mendapatkan 1000 unit Kronis, seperti itu teman-teman. Lanjut ke seksi atau segmen penyusutan. Nah, di sini ada nama peralatannya, mesin mixer, loyang roti, mesin oven, pembalut keju, pisau, dan lain-lain. Nah, masuknya nilai tadi adalah yang ini teman-teman. Nah, ini bukan yang ini, tapi yang jumlah. Terus kita masukkan ke sini. Terus nilai residu itu maksudnya adalah nilai sisa ketika barang itu sudah tidak dipakai lagi. Misal bisa kita jual di tukang loak atau lain-lain. Bisa kita taruh di sini, mesin mixer adalah 5.000. Ini juga 5.000. Semuanya 5.000 ya teman-teman. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Nah, seperti itu. Terus umur ekonomisnya kita buat 3 tahun semua. 3 tahun. Jadi dalam 3 tahun tidak bisa digunakan lagi. Nah, jadi sebesar inilah penyusutan per bulannya ataupun per tahun maupun per harinya. Ini kita ubah ke currency jadi lebih bagus. Terus selanjutnya kita lihat biaya operasional. Nah, biaya operasional ini bisa kita lihat ke pasar misalnya. Ke pasar ini sekali untuk membeli bahan, terus harganya 30.000. Terus untuk membeli kuota adalah sekali dalam sebulan, yaitu jumlah 50.000. Terus di sini semuanya masuk biaya yang tadi telah kita hitung, seperti perlengkapan atau peralatan ya, dan bahan habis pakai, perjalanan, lain-lain yang kuota tadi, maka jumlah total investasinya 12 juta. Jadi secara otomatis akan terhitung teman-teman. Lanjut kita masuk ke segmentasi harga pokok produksi.
di mana bahan habis pakai ini 6.409, di mana ini nilai ini didapat dari bahan habis pakai totalnya dibagi dengan 1000 tadi yang C19. Di sini kan di C19 nih, C19 berarti dibagi dengan kapasitas produksi per bulannya, seperti itu. Bagi dengan perjalanan produksi ini kan 30.000 dari 1000 jadi 30, dan terus. Nah, maka didapatlah seperti ini. Perlu kita tambahkan sini, kita mau margin berapa nih? Kita mau untung kita sebesar 5.000 teman-teman. Nah, jadi harga jual dari bronze kita ini adalah 12.000. Maka kita taruh di sini adalah 12.000. Ini pembulatan nih teman-teman. Nah, setelah itu kita dapatlah harga jual dari kita berapa lebih tepatnya teman-teman. Jangan di bawah ini ya teman-teman, karena akan mempengaruhi BIP ataupun cash flow. Malah kita akan menghasilkan usaha yang tidak layak jalan, teman-teman. Lanjut ke break even point, di sini juga akan secara otomatis terhitung semua teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa dalam sebulan teman-teman harus menjual 10 unit teman-teman agar bisa berjalan bisnisnya dengan baik. Dan dalam 2 tahun teman-teman sudah harus menjual 2.753 unit brownies agar usaha ini dapat dikatakan layak teman-teman. Maksudnya dapat dikatakan layak adalah dapat balik modal dengan mudah, seperti itu. Dan selanjutnya adalah cash flow. Nah, ini adalah bagian yang tersulitnya. Nah, di sini kita harus membuat rencana produksi kita, baru keluar seluruh biaya-biaya dan angka-angka di sini teman-teman. Misal nih, di bulan pertama kita memproduksi hanya 800 dulu untuk melihat pasarnya. Terus di bulan kedua kita mulai produksi 900. Nah, bulan ketiga baru kita maksimalkan produksi kita menjadi 1000 teman-teman. Nah, 1000 terus sampai bulan 12 kita akan laksanakan produksi mencapai 1000 unit. Dari sinilah kita bisa mengetahui bahwa kas tersedia kita akan bertambah setiap bulannya dari 10 juta, 14 juta hingga akhirnya 64 juta. Inilah kas bersih kita teman-teman. Di sini juga kita dapat menyaksikan ya atau melihat pendapatan kita juga dengan cash outflow, cash inflow dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke laba rugi atau laporan laba rugi. Nah, di sini juga kita bisa melihat banyak hal yang bisa kita dapat dari sini teman-teman. Mulai dari hasil penjualan, harga pokok produksi, laba kotor, biaya pemasaran, laba operasional, depresiasi atau penyusutan, laba bersih, dan pertumbuhan keuntungan juga kita bisa mendapatkannya dari sini. Dimana dalam bulan ke-1 kita dapat capai 3 juta pertumbuhan keuntungan teman-teman. Dan di akhir bulan atau akhir tahun pada bulan ke-12 lebih tepatnya, kita bisa mendapatkan 56.500.100 rupiah pertumbuhan keuntungan kita teman-teman. Seperti itu. Nah, di studi kelayakan ini teman-teman dapat menemukan bahwa ada nilai NPV di sini teman-teman. Seperti biasa dalam studi kelayakan bisnis ada NPV, IRR, RNC atau R per se, dan ada payback periods. Nah, untuk NPV sendiri pada DF atau degree of freedom-nya sebesar 10%, maka kita dapat menghasilkan present value pada tahun depan sebesar 46 juta. Nah, pada degree of freedom 80%, yaitu yang ini, kita bisa menghasilkan untuk 3 juta present value di tahun yang akan datang. Seperti itu teman-teman. Nah, juga di sini didapatkan IRR atau internal rate of return sebesar 1,51, di mana 1,51 ini lebih besar dari 1. Jadi dapat dikatakan layak jalan teman-teman. Sini ada rumusnya, jadi kita tidak perlu menghitung secara manual lagi. Nah, di sini juga kita bisa melihat R per C-nya atau rasio per return per cost-nya itu sebesar 1,69. Jadi lebih banyak penjualannya atau return-nya daripada cost-nya, sehingga dapat dikatakan bisnis yang layak. Oke teman-teman, yang terakhir yaitu payback periods, yaitu seberapa lama sih kita menghasilkan balik modal. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa investasi awal kita yaitu 12 juta. Jadi kita lihat sini, di mana pertumbuhan kas masuk kita yang lebih dari 12 juta. Nah, pada bulan ketiga ini sudah 13 juta teman-teman. Jadi pada bulan ketiga, lebih tepatnya pada saat pertumbuhan kas masuk mencapai 13 juta, maka disitulah kita mulai menghasilkan balik modal teman-teman. Dan seterusnya ini adalah keuntungan. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan
apakah usaha kita sudah balik modal atau enggak, karena bulan ketiga kita sudah menikmati hasil usaha kita yang sudah kita rancang sebelumnya teman-teman. Oke teman-teman, itu semua aspek-aspek yang sudah aku bahas, mulai dari peralatan, perlengkapan, bahan yang dipakai, HPP, program investasi, cash flow, dan lain-lainnya teman-teman. Nah, semua ini akan kuberikan untuk template-nya secara teman-teman agar bisa bermanfaat, dan aku harap bisa dimanfaatkan dengan baik ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, teruslah bermanfaat dan berinspirasi. Salam Crayons Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.